Halo teman-teman, selamat datang di Crochetilla. Oke, jadi hari ini saya mau bikin tutorial sunflower sling bag atau sling bag bunga matahari. Dan kita langsung saja ke alat dan bahan. Oke, jadi di sini saya pakai benang katun besar. Ada warna orange, terus warna kuning, terus warna coklat, sama yang terakhir warna biru. Oke, jadi saya pakai 4 warna ini. Kemudian karena saya pakai benang katun besar, jadi hakpen yang saya gunakan juga lebih besar dari yang biasa saya pakai, yaitu nomor 3. Ini hakpennya. Terus saya pakai gunting. Oke, jadi terus info saja buat teman-teman yang mau beli benang ini. Saya akan taruh link tokonya, link Shopee di description box di bawah. Jadi kalau misalnya kamu beli, kan bisa klik link yang ada di bawah saja, nanti terhubung langsung ke toko Shopee-nya begitu. Karena seperti yang kamu tahu sendiri dan kita semua tahu, ini tuh lagi pandemi, jadi tokonya tuh tutup. Jadi kita hanya boleh memesan via online saja begitu. Jadi saya akan taruh link tokonya di description box di bawah, jadi kalian bisa klik linknya, terus kalian bisa beli benang seperti yang saya pakai barusan. Oke, itu saja, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, jadi sebelum teman-teman masuk untuk membuat tasnya, pertama-tama di sini kamu harus bikin sunflower granny square-nya dulu, dan videonya itu saya sudah upload, ada ini videonya. Kalau misalnya muncul notifikasi di atas sini, kamu silahkan klik, atau kalau misalnya tidak muncul, nanti saya akan taruh link yang sunflower granny square-nya itu di description box di bawah. Jadi sunflower granny square yang saya bikin ini overall sama seperti granny square yang saya bikin di video sebelumnya, tapi di sini ada bedanya, yaitu di baris keempat pakai warna ini. Jadi bedanya tuh cuman di situ saja begitu. Selain itu baris lainnya itu sama. Cuman berbeda itu di baris keempat saja. Oke, jadi nanti bedanya apa? Nanti teman-teman silakan mengikuti video tutorial ini. Oke, teman-teman, itu saja. Kalau misalnya kamu bikin bunga mataharinya itu persis seperti yang ada di tutorial sunflower granny square, ya tak apa-apa, silakan. Tapi di sini saya membutuhkan ukuran sunflower granny square-nya itu yang besar. Jadi di bagian baris keempatnya itu saya rubah sedikit gitu. Oke, jadi perubahannya itu seperti apa? Kamu silakan ikuti tutorial ini. Oke, jadi kita langsung saja ke step by step-nya bikin sunflower granny square-nya dulu. Oke, jadi yang teman-teman lihat ini adalah baris pertama dan kedua. Baris pertama diisi dengan magic circle, chain 3 kali, lalu buat double crochet sebanyak 11 kali. Kemudian baris kedua diisi dengan 2 kali double crochet di setiap stitch-nya, jadi total ada 24 double crochet. Baris ketiga di sini saya membuat puff stitch sebanyak 24 mengikuti jumlah stitch yang ada di baris kedua. Karena jumlah stitch-nya ada 24, jadi kita bikin puff stitch-nya sebanyak 24. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu cara membuat puff stitch, silakan kunjungi saya punya video tutorial cara membuat puff stitch. Oke, jadi ini bedanya, yaitu di baris keempat, seperti yang tadi saya bilang, di sini kalau di video granny square-nya itu saya bikin pakai double crochet sebanyak 3 kali. Untuk membuat popcorn stitch-nya, di sini saya pakai triple crochet. Jadi saya ganti double crochet-nya dengan triple crochet. Jadi popcorn stitch-nya saya pakai triple crochet sebanyak 4 kali. Oke, jadi ini triple crochet kedua. Kemudian triple crochet ketiga. Triple crochet. Kalau teman-teman tidak tahu cara membuat popcorn stitch, teman-teman bisa nonton saya punya tutorial membuat popcorn stitch, saya sudah upload sebelum. Oke, ini triple crochet keempat atau triple crochet terakhir. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, kemudian tarik 1 kali seperti ini. Kemudian rantai. Lalu kita slip stitch di rantai keempat yang awal kita bikin. Karena di sini kita pakai triple crochet, jadi rantai yang kita bikin di awal tuh ada 4. Jadi kita
slip stitchnya di rantai keempat. Kalau teman-teman pakai double crochet berarti rantai ketiga. Karena rantai yang teman-teman bikin untuk membuat double crochet itu harus ada tiga rantai atau 3 chain. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini bedanya cuman ganti teknik saja dari double crochet ke triple crochet, dan jumlahnya kalau pakai triple itu 4. Di sini saya pakai 4 triple crochet. Kalau pakai double saya pakai 3. Oke, terus kemudian kita potong dan menjadikan sisa benang. Oke, untuk baris kelima ini sama seperti yang ada di tutorial granny square, jadi teman-teman bisa lihat tutorialnya. Jadi di situ ada detailnya. Nah, detailnya saya tulis lagi di samping ini supaya kalau misalnya teman-teman tidak perlu atau malas ke video tutorial granny square, teman-teman bisa lihat detailnya ini. Tapi kalau misalnya kamu butuh step by stepnya yang lebih jelas, kamu bisa ke tutorial granny square-nya langsung. Oke, jadi karena ini saya mau bikin tasnya agak besar lagi sedikit, jadi saya tambah 1 baris lagi di luar. Mengelilingi granny ini, jadi saya buat 3 kali chain tadi, kemudian 1 kali double crochet di stitch berikutnya. Kemudian di stitch sudut, di sini stitch yang paling besar itu kita isi dengan 2 kali double crochet, 1 kali chain, lalu half double crochet 2 kali. Jadi di stitch sudut kita isi dengan 2 kali double crochet, 1 kali chain, lalu 2 kali half double crochet. Oke, kenapa saya pakai half double crochet? Karena untuk sisi yang kiri dan kanan atau samping-sampingnya itu diisi dengan half double crochet. Sedangkan bagian atas dan bawah itu diisi dengan double crochet. Karena sama untuk tasnya itu nanti deh memanjang, tidak kotak gitu. Tidak, kan granny square itu kotak. Karena saya mau memanjang, jadi saya bikin yang samping-sampingnya itu dengan half double crochet saja. Oke, jadi ini teman-teman bisa half double crochet sampai ke sudut berikutnya. Half double crochet. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai single crochet juga tidak apa-apa, terserah kamu. Di sini saya pakai half double crochet supaya tidak terlalu kaku. Oke, jadi ini half double crochetnya sudah bagian sampingnya. Kemudian stitch sudut ini diisi dengan 2 kali half double crochet, chain 1 kali, kemudian double crochet 2 kali. Nah, teman-teman ingat sebelumnya itu kan 2 kali double crochet, baru 1 kali chain, terus 2 kali half double crochet. Nah, di sini kebalikannya. Karena saya mulai dari baris yang half double crochet, jadi otomatis half double crochetnya duluan gitu. Jadi half double crochet 2 kali, chain 1 kali, kemudian 2 kali double crochet. Nah, nanti kalau misalnya barisnya double crochet duluan, diisi dengan double crochet, berarti lakukan sebaliknya begitu. Jadi teman-teman bisa melanjutkannya sampai stitch yang terakhir. Oke, buat kamu yang pemula pasti kamu akan merasa kesulitan kalau misalnya mengikuti video ini secara pure gitu. Jadi saya sarankan untuk kamu yang pemula itu nonton video sunflower granny square dulu sebelum nonton video ini, karena detailnya tuh lebih lebih kan bisa paham lah, cepat mengerti gitu kalau kamu nonton video itu dulu. Oke, kemudian di sini kita slip stitchnya itu di chain ketiga. Oke, kalau sudah slip stitch seperti ini, di sini saya mau menjelaskan sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat, nah bagian atas dan bawahnya itu diisi dengan double crochet. Sedangkan bagian pinggir-pinggirnya ini half double crochet. Jadi untuk bagian pinggir-pinggirnya ini saya tidak akan tambah lagi, tapi karena saya pengen sling bagnya ini berukuran atau berbentuk persegi panjang, jadi saya akan menambah sisi bagian atas ini sama bagian bawah. Oke, jadi pertama-tama kita buat slip stitch sebanyak 4 kali di 4 stitch berikutnya. Oke, jadi ini slip stitch pertama.
Seperti ini, kemudian stitch berikutnya kita slip stitch lagi. Kemudian stitch berikutnya kita slip stitch lagi. Lalu stitch berikutnya. Teman-teman, ini tuh benangnya berserat, jadi kalau misalnya posisinya kayak begini, lubangnya itu kecil, dia punya serat itu akan ada yang tidak tak ikut di hakpen gitu. Oke, kemudian kita buat rantai 3 kali, lalu balik, kemudian double crochet 27 kali, atau double crochet sampai stitch terakhir atau stitch paling ujung. Oke, kita buat double crochet sampai stitch terakhir atau stitch paling ujung. Double crochet. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut chain 3 kali. Jadi saya hanya akan menambah 2 baris di atas, terus 2 baris di bawah. Jadi ini baris terakhir yang saya tambahkan. Prosesnya atau langkah-langkahnya sama seperti baris sebelumnya, yaitu buat 27 double crochet atau double crochet sampai stitch yang ujung. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan atau kekurangan stitch atau mungkin kelebihan, nanti hasilnya bisa jelek. Entah itu nanti mungkin dia bengkok-bengkok kah, atau nanti ada yang lebih besar, dia mengembang. Jadi kalau misalnya kamu kesulitan lihat stitch paling ujung, kan bisa pakai marker biar tidak salah lihat stitchnya gitu, tidak kekurangan atau kelebihan. Oke, jadi ini 2 barisnya sudah jadi seperti ini. Kemudian kita chain 1 kali. Lalu kita tarik, potong benangnya, dan selipkan sisa benangnya. Nah teman-teman, jadi kita seperti yang tadi saya bilang, saya mau bikin ditambahkan double crochetnya bagian atas dan bagian bawah. Jadi saya sudah tambahkan lagi di sisi yang bagian bawahnya. Saya tidak akan tambah di bagian samping-samping, karena seperti yang tadi saya bilang, saya mau bentuknya itu persegi panjang. Jadi nanti bentuknya cukup seperti ini saja. Kemudian saya akan bikin satu lagi untuk sisi sebelahnya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi cukup bikin 2 saja. Kemudian kita akan menggabungkan kedua sisi. Nah, pertama-tama kita buat slip knot. Kemudian kita ambil graining-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini bagian luarnya. Ini bagian luarnya dan ini bagian dalamnya. Jadi jangan sampai tak bolak-balik ya teman-teman, nanti hasilnya juga jelek. Oke, ini bagian dalamnya. Bagian dalam ketemu bagian dalam, bagian luar berarti nanti ketemu bagian luar. Oke, kita masukkan ke stitch pertama di sini. Kita gabungkan kedua granny ini dengan single crochet.
Jadi kita buat single crochetnya mengelilingi tasnya, kecuali mulut tasnya teman-teman. Oke, ini kita single crochet, kemudian rantai 3 kali setelah buat single crochet. Lalu kita gabungkan dengan granny yang sebelahnya. Nah teman-teman, kenapa rantai 3 kali? Karena rantai itu nanti mau dipakai untuk menyelipkan atau sebagai lubang untuk nanti memasang tali tasnya. Oke, jadi kita buat single crochet di sisi sebelahnya. Nah teman-teman, jadi untuk menggabungkan 2 granny ini, teman-teman saya kasih saran saja tuh, kalau misalnya teman-teman bikin single crochetnya dari luar, berarti sisi sebelahnya juga harus dari luar. Jadi nanti pas hasilnya jadi, posisinya itu tidak miring, yang satunya dari luar, satunya dari dalam, tidak begitu. Jadi nanti dia tidak miring sama besar. Nanti hasilnya akan sama besar. Jadi kalau misalnya dari luar, begini, ambilnya dari luar. Berarti nanti yang di sebelahnya juga mengikuti. Nah ini juga dari luar ke dalam buat single crochet. Terus kalau misalnya teman-teman mau pakai slip stitch juga tidak apa-apa. Di sini saya pakai single crochet supaya dia tidak terlalu dia tidak terlalu mepet begitu. Karena di sini saya mau isi HP. Jadi biar ada ruang di tas sling bag ini. Jadi saya pakai single crochet. Kalau misalnya kamu pakai slip stitch atau mungkin double crochet juga terserah kamu saja. Oh ya, khusus untuk stitch sudut seperti ini, teman-teman harus membuat single crochetnya itu lebih dari 1. Jadi mungkin di sini saya bikin 2, kalau misalnya kamu mau bikin 3 terserah. Tapi di sini saya cukup bikin 2 saja. Jadi untuk stitch sudut itu wajib sekali bikinnya tuh lebih dari 1. Di sini saya bikin 2, kalau misalnya kamu bikin 3 terserah kamu saja. Oke, single crochet terakhir. Kemudian kita buat rantai 3 kali. Nah, jadi teman-teman ingat tadi di sisi sebelahnya kan ada rantai 3 kali untuk mengaitkan tali tasnya nanti. Nah, di sini kita bikin rantai 3 kalinya juga untuk mengaitkan
tali sisi sebelahnya, karena tidak mungkin cuma satu saja, nanti kita kesulitan pakai tasnya. Ini kita bikin single crochet. Bikin single crochet seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi ini dia punya lubangnya sudah jadi. Kemudian kita slip stitch dari dalam tasnya. Slip stitch. Oke, seperti ini. Kemudian kita potong, lalu kita selipkan sisa benangnya. Oke, ini sudah jadi badan tasnya. Sekarang kita akan lanjut ke tali tasnya. Nah, di sini untuk membuat tali tasnya, saya pakai 4 macam benang yang berbeda. Jadi untuk warna birunya ini meskipun sama, tapi itu merupakan 2 gulung benang yang berbeda. Oke, jadi di sini pertama-tama kita buat slip knot atau sampul seperti biasa. Oke, kita buat slip knotnya memakai 4 benang tersebut. Oke, kita tarik seperti ini, kemudian kita ambil hakpen. Nah, hakpennya ini ukurannya lebih besar daripada hakpen yang kita pakai jahit sebelumnya, teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, setelah kita melingkari benang birunya ke jari kita, kemudian kita buat seperti single crochet. Kemudian kita lingkarkan benang yang orange dan kuning seperti ini membentuk single crochet, lalu tarik benang yang warna biru. Jadi di sini kita akan memiliki beberapa warna yang berbeda. Nah, kita buat lagi, lingkarkan dua warna benang tersebut, kemudian tarik. Oke, ulangi lagi. Lingkarkan di hakpen, kemudian tarik, atau buat seperti kita membuat single crochet. Lingkarkan lagi, kemudian tarik. Oke, seperti ini. Lingkarkan lagi. Oke, kemudian tarik. Lingkarkan lagi. Kemudian tarik. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ini warnanya sudah kelihatan. Jadi yang sisi kanan itu warna biru, kemudian yang kiri itu warna kuning dan orange. Oke, lanjutkan lagi, lingkarkan. Kemudian tarik. Lingkarkan lagi. Kemudian tarik. Nah, teman-teman bisa melanjutkan membuat tali ini sesuai dengan panjang yang teman-teman butuhkan. Nah, kalau di sini saya ukurnya itu sesuai dengan sapu badan, jadi saya bikinnya tuh talinya di atas sapunya pinggang. Oke, jadi ini panjang talinya sudah sesuai dengan sapunya keinginan, seperti ini. Oke, jadi karena ini sling bag, jadi talinya panjang ya teman-teman. Oke, ini saya sudah potong ujung benangnya juga. Nah, kita lingkarkan lagi, sekali lagi, jadi ini yang terakhir. Kemudian kita buat seperti single crochet, jadi seperti yang tadi. Kita tarik benang biru melewati 2 benang.
Oke, seperti ini. Kemudian tarik benang yang biru ini, kita tarik hingga membentuk lubang yang besar. Kemudian kita masukkan keempat benang tersebut ke dalam lubang. Masukkan seperti ini. Kemudian tarik benang biru. Kita kencangkan seperti ini. Lalu kita masukkan benangnya lewat lubang yang tadi kita bikin dari 3 kali chain. Oke, jadi kita masukkan satu persatu. Oke, kita masukkan. Kita masukkan satu persatu. Sekarang benang kuning. Oke, masukkan lagi benang birunya. Oke, masukkan lagi. Nah, teman-teman, kalau misalnya kamu tidak tertarik dengan tali yang ini, kamu pakai tali yang lain, silakan. Jadi saya sudah bikin tutorialnya, ada e-cord dan juga basic cord. Kamu bisa cek tutorialnya, nanti saya taruh linknya di description box di bawah. Oke, jadi tarik talinya lagi. Kemudian untuk make sure supaya talinya itu aman, kita tarik ke dalam seperti ini. Jadi ketika kita isi barang ke dalam sling bagnya deh aman gitu. Apalagi untuk isi HP gitu kan, kita harus pastikan supaya sling bagnya itu aman gitu saat kita gunakan. Oke, jadi ini kita lakukan hal yang sama lagi di sebelahnya. Kita tarik seperti ini. Oke, jadi kita tariknya itu per benang ya teman-teman, karena seperti yang tadi saya bilang, benang katun besar ini dia berserat. Jadi harus penuh kesabaran gitu kalau misalnya mau jahit pakai benang ini, karena nanti pasti ada beberapa serat yang tertinggal gitu. Oh ya, terus kalau misalnya kamu jahit pakai benang ini, make sure kalau ukuran hakpen yang kamu pakai itu sudah sesuai gitu, karena kalau misalnya kekecilan otomatis serat yang akan tertinggal juga itu pasti banyak sekali. Jadi kamu harus pastikan ukuran hakpennya itu benar gitu, atau kamu nyaman gitu sama ukuran hakpennya. Jadi ukuran hakpennya itu sudah sesuai sama benang yang kita pakai. Oke, jadi kita tarik lagi seperti yang kita lakukan di sebelah untuk make sure kalau misalnya talinya itu aman gitu, talinya safety. Oke, kita tarik seperti ini. Jadi ini tarik sampai ke ujungnya. Oke, seperti ini. Oke, sudah jadi dan ini hasil akhirnya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja tutorial dari saya. Terima kasih kamu sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kamu suka sama tutorial ini, silakan tekan tombol like. Terus kalau misalnya kamu punya kritik dan saran, silakan komen di bawah. Atau kamu bisa DM juga ke IG Crochetilla atau Awane Yogi, terserah kamu mana-mana saja, nanti pasti saya akan balas. Terus kalau misalnya kamu mau support channel ini lebih jauh lagi, please tekan tombol subscribe di bawah. Dan misalnya kalau kamu rasa video ini bermanfaat untuk orang lain di luar sana, please share video ini ke sosial media apapun yang kamu punya. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih. I'll see you on my next video. Bye!